Assalamualaikum guys. Di cerita film horor kali ini, kita menuju ke Ukraina, yang dimana negara itu banyak menyimpan dukun santet atau tukang sihirnya. Dan cerita film ini dimulai dari mimpi seorang wanita muda yang cantik dan seksi bernama Olena, yang ketika itu bermimpi sedang berlari di tengah hutan belantara dan telah bertemu malaikat pencabut nyawa yang tiba-tiba mencekik dirinya. Setelah dia bangun, Olena pun pergi ke dapur untuk mencari kekasihnya yang bernama Andriy demi menenangkan hatinya yang gusar. Dan menelpon tantenya yang bernama Yedokia untuk menceritakan mimpinya, yang telah disarankan oleh tantenya untuk menjauhi Andriy karena akan berimbas buruk kepada segel sihir yang ada di tangannya. Lagi pula, malaikat pencabut nyawa itu telah menyebut nama Andriy di dalam mimpinya. Saran tantenya pun telah diabaikan olehnya dikarenakan dia yakin kalau tidak akan terjadi apa-apa dengannya. Hingga pada suatu pagi, dia mendapat kabar kalau negaranya telah mendapat serangan dari Rusia yang mengirim tentaranya untuk menduduki kota-kota yang ada di Ukraina dan menculik orang yang diduga berhubungan dengan pemerintah, yang membuat Olena jadi khawatir dengan Andriy yang merupakan seorang tentara. Tidak lama kemudian, Andriy mengajak Olena mengungsi ke kota lainnya demi menyelamatkan diri dari tentara Rusia yang telah menguasai kota itu. Tetapi, perjalanan mereka dihadang oleh patroli tentara Rusia yang telah menyebar di setiap sudut kota, sehingga Olena meminta agar Andriy mengantarnya ke rumah tantenya yang konon, menurut Olena, kalau rumah tantenya itu tidak pernah ditemukan oleh tentara Jerman di saat Perang Dunia Kedua. Ketika di tengah perjalanan, Olena dan Andriy bertemu dengan pasukan Rusia yang saat itu sedang menempatkan posisi mereka di hutan dekat rumah tantenya Olena. Dan mereka meminta agar Andriy mengeluarkan surat tanda pengenalnya untuk memastikan kalau Olena dan Andriy hanya orang biasa. Tetapi, salah satu dari mereka meminta agar komandannya untuk pergi menjauh sebentar demi membicarakan rencana jahatnya mereka kepada Olena dan Andriy dengan merampok duitnya dan memperkosa Olena, dan juga dengan alasan kalau di dalam perang hal itu diperbolehkan, yang sementara itu sedang digoda oleh salah satu tentara itu yang bernama Bandos yang tidak bisa melihat perempuan untuk dibegitukan olehnya. Pada awalnya, komandannya tidak setuju dengan usul itu, tetapi karena dia ingin menyenangkan anak buahnya dan hal itu biasa terjadi di dalam peperangan, komandan itu pun menyetujuinya dan meminta agar anak buahnya melakukan hal ini dengan rapi tanpa bekas dan ribut-ribut yang tidak penting. Andriy yang sudah berpengalaman dengan perang dikarenakan dia adalah seorang tentara, meminta agar Olena menundukkan kepalanya. Sementara dia melawan mereka dengan bermodalkan sebuah senjata api berjenis Beretta. Dengan cekatan, Andriy pun menembaki mereka satu persatu hingga salah satu dari mereka mati tertembak dan terlindas oleh mobilnya. Di saat dia dan Olena berusaha kabur dari kepungan prajurit itu yang mulai kurang ajar kepada Olena dengan mencoba melihat dadanya. Setelah Olena dan Andriy berhasil lolos, komandan itu pun kesal dikarenakan salah satu anak buahnya telah mati dan dia pun nyaris terbunuh oleh Andriy yang telah menembaknya hingga melukai harga dirinya yang tidak pernah terluka di medan perang sebelumnya. Ketika Olena sampai di rumah tantenya dan menyerahkan anjing kesayangannya yang terluka kepadanya, Olena pun terkejut dengan keadaan Andriy yang ternyata telah kena tembak dari salah satu prajurit itu hingga akhirnya mati dengan perasaan lega dikarenakan telah berhasil melindungi kekasihnya ke tempat yang aman. Dan dia pun dijemput oleh malaikat maut yang muncul di samping rohnya Andriy sehingga membuat Olena menangis dengan keras sampai teriakannya terdengar ke telinga para prajurit itu. Pada keesokan harinya, Olena yang merasa sangat bersedih dengan kematian Andriy mengeluh dengan tantenya dan mendapat fakta mengejutkan kalau Olena itu adalah seorang penyihir yang berumur ratusan tahun yang telah mengalami berbagai macam situasi perang, ribuan kematian, dan penderitaan yang telah membuat luka dalam di hatinya. Tetapi baru dengan Andriy ini dia bisa merasakan yang namanya cinta sejati, sehingga membuatnya pergi untuk melepaskan rantai segel yang ada di tangannya yang telah menutupi kekuatan sihirnya selama ini dengan memasuki ruangan bawah tanah tempat peralatan sihirnya
yang telah dia sembunyikan selama ini demi menutupi identitas aslinya sebagai penyihir. Sementara para prajurit dari Rusia itu yang tidak menyadari dan merasa bersalah dengan perbuatan yang semena-mena dikarenakan mereka tidak akan mendapat sanksi hukum ketika di dalam peperangan, dimarahi oleh komandannya yang melihat pasukannya ribut sendiri hanya karena masalah ras dan suku. Setelah itu mereka pun akhirnya berdamai dan pergi mencari bahan makanan ke rumah warga setempat atas perintah komandannya, dikarenakan tempat persediaan makanan pasukan mereka telah dibom oleh pihak Ukraina, dan atasannya memperbolehkan mereka mencari sendiri dengan cara memaksa warga setempat untuk menyerahkan persediaan makan mereka, sehingga membuat Bandos si pembuat keributan dan biang kerok masalah yang telah melecehkan seorang gadis Ukraina yang bernama Katia. Begitu juga dengan prajurit lainnya di dalam kelompok mereka yang semena-mena menembaki warga yang tidak bersalah, hingga seorang nenek tua yang telah mengutuk mereka dikarenakan perbuatan mereka yang membuat nenek tua itu menjadi marah, sehingga membuat salah satu prajurit itu menjadi kesal dan membunuh nenek tua yang tidak berdaya itu. Dengan perasaan jumawa, mereka kembali ke perkemahan dan mengajak Katia sebagai tawanan oleh Bandos yang akan digilir satu persatu oleh mereka, walaupun ada dari mereka yang menolaknya. Dan ketika di malam harinya, prajurit yang telah menembak Andri mati disantet oleh Olena dengan darah bekas luka yang telah ditinggalkan oleh Andri. Tidak lama kemudian, salah satu prajurit itu yang bernama Bandos telah selesai perbuatan mesumnya pada Katia. Dan dia terkejut dengan kematian temannya yang mendadak, sehingga membuat komandannya menyuruh dia untuk memulangkan Katia ke rumahnya. Yang ternyata, Katia malah ditelantarkan di jalanan, dan telah ditemukan oleh Olena yang menawarkan balas dendamnya pada Bandos dan prajurit lainnya yang telah menghina dan melecehkannya. Ketika di malam harinya, pada saat tengah malam, komandan mereka bermimpi memasuki rumah tua yang penuh peralatan sihir, dan terkejut dengan kehadiran sosok wanita seperti kuntilanak yang mengancamnya akan membunuh seluruh pasukannya. Dan ketika dia terbangun dari mimpinya, dia melihat ada Bandos yang tergesa-gesa, dan dia pun menanyakan kemana Bandos akan pergi, yang dijawab olehnya kalau dia hanya ingin buang air kecil. Dengan santai, Bandos kencing di bawah pohon yang tiba-tiba dia merasakan ada yang aneh dengan air kencingnya yang berupa darah, yang membuatnya merasa tidak enak badan dan ketakutan sendiri. Sementara temannya yang bernama Risik, yang ketika itu sedang melihat boneka yang dia dapat di saat Bandos sedang memperkosa Katia di rumahnya, yang nyaris dibunuh oleh Olena dengan dihipnotis agar tertidur dan siap digorok lehernya dengan pisau dikarenakan dia melihat foto anak dan istrinya. Karena Olena gagal membunuhnya, dia pun pergi mencari prajurit yang satunya untuk diculik dengan memancingnya melalui keserakahannya pada uang, yang pada awalnya dia ingin memberitahukan teman-temannya, tetapi dipengaruhi oleh Olena dengan ilmu hipnotisnya, yang pada keesokan harinya prajurit itu diikat di pohon dan telah ditemukan oleh sang komandan di saat mereka mendapat ancaman mati melalui SMS di HP mereka, dan banyak menemukan mereka santet ketika mereka pergi menuju tempat prajurit itu sedang diikat. Dengan kekuatan sihirnya yang sedikit berkurang, Olena pun menggunakan boneka santet untuk menyantet prajurit itu yang telah diikat di pohon dengan menusuknya hingga menggigitnya. Yang awalnya tidak terjadi apa-apa, dan beberapa menit kemudian baru terbukti kekuatannya sebagai contoh kalau ancaman mati itu tidak main-main, dan ditanggapi oleh komandannya kalau ini adalah rekayasa intelijen Ukraina. Walaupun ada salah satu prajurit mereka yang masih muda tahu kalau ini adalah perbuatan sihir. Di saat malam tiba, Olena yang merasa kekuatan sihirnya melemah dikarenakan kejadian siang tadi, meminta kekuatan pada iblis dengan bersatu dengannya, yang telah diketahui oleh Yedokia dengan tanda-tanda alam yang terjadi ketika dia sedang mencuci baju, dan meminta agar Olena menghentikannya, dikarenakan hal itu bisa membuatnya mati atau menjadi monster yang sangat menyeramkan. Ketika Olena sedang menggunakan sihirnya kepada salah satu prajurit itu, dia mengatakan kalau dia sampai mati
tidak akan jadi masalah dikarenakan dia sudah tidak ada lagi yang bisa dia harapkan di dunia ini daripada hidup kesepian tanpa kekasih yang menemaninya. Walaupun Yedokia tetap bersikeras memintanya untuk berhenti, dikarenakan dia sayang dan berhutang budi kepada Elena yang telah menolong dan menjadi gurunya yang telah mengajarkan ilmu sihir kepadanya. Pada keesokan harinya, ketika prajurit itu yang anak istrinya telah disantet oleh Olena, yang tiba-tiba mendapat SMS dan terkejut melihat foto anak istrinya yang telah terbunuh di dalam HP-nya, sehingga membuatnya panik dan meminta pada komandannya agar mengizinkannya pergi ke kota untuk mencari telepon demi mencari tahu keadaan keduanya. Yang ditolak oleh komandannya dikarenakan dia curiga dengan adanya intelijen yang setiap saat bisa membunuh seluruh pasukannya. Tidak lama setelah komandan itu menenangkan si prajurit kalau itu hanya kerjaan intel, prajurit itu pun kembali mendapat kiriman foto anak dan istrinya yang telah mati terluka parah, sehingga membuatnya kembali panik dan nekat mencuri tank amfibi milik mereka dan mengacak-acak perkemahan itu dengan hasutan Olena dengan ilmu sihirnya yang menggunakan ilmu telepati jarak jauh, sehingga membunuh beberapa prajurit yang lainnya yang ketika itu sedang beristirahat tidur di kemahnya. Dan yang akhirnya dia pun ditangkap dan disiksa oleh teman-teman prajuritnya sampai malam sebagai hukumannya. Di keesokan harinya, Bandos yang jumawa dan merasa dirinya seperti Tuhan di situasi perang itu, dikarenakan dia bebas dengan perempuan manapun dan mengambil makanan hingga harta para penduduk setempat, merasakan ada yang aneh dengan hari ini. Yang tiba-tiba, perkemahan mereka dibombardir oleh pasukan udara Ukraina, sehingga membuat mereka semua kocar-kacir bersembunyi. Sementara, salah satu prajurit muda yang telah membunuh seorang nenek di saat mereka merampok warga itu, melihat sepeda nenek itu yang penuh dengan darah. Dan rasa bersalahnya telah dimanfaatkan Olena dengan sihirnya dengan menampilkan rohnya wanita tua itu, sehingga dia lari bersembunyi yang tiba-tiba dia didatangi oleh Olena yang menyamar sebagai komandannya untuk menenangkan prajurit itu sambil menuliskan sebuah mantra di dahinya. Yang tiba-tiba dia berubah menjadi nenek itu yang memakinya sambil mengatakan inilah saatnya dia untuk mati. Si komandan yang mendengar suara tembakan mencoba mencari tahu asal suara tembakan itu dengan pasukannya yang tinggal beberapa orang itu. Dan mereka pun terkejut melihat keadaan prajurit muda itu yang terkoyak di bagian dadanya dan menganggap itu adalah perbuatan binatang buas. Sementara Olena yang mengambil jantungnya prajurit muda itu memakannya untuk meningkatkan kekuatan sihirnya yang membuat Yedokia menghentikannya dikarenakan dia takut kalau Olena akan kehilangan kesadarannya, sehingga membuat dia terluka gores di tangannya dikarenakan kemarahannya Olena. Dan Olena yang kembali sadar dengan perbuatannya meminta agar dia segera menjauh darinya dan dia akan pergi meninggalkan tempat itu setelah semuanya telah berakhir. Melihat mayat yang kehilangan jantungnya itu, komandan itu tetap berasumsi kalau ini adalah perbuatan intelijen Ukraina. Walaupun ada salah seorang prajuritnya yang merupakan campuran keturunan Rusia dan Ukraina, menceritakan tentang legenda kota itu yang pada zaman dahulu kala, banyak penyihir sakti yang tinggal menetap di kota itu. Sehingga membuat si komandan marah kepadanya, dikarenakan dia tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Di saat salah satu prajurit yang pernah bermasalah dengan Bandos dikarenakan masalah rasis antara Rusia dan Ukraina itu sedang beristirahat, tiba-tiba prajurit itu menodongkan senjatanya dan memulai perkelahian di antara mereka dengan mengatakan kalau orang Rusia itu pantang menyerah dan orang Ukraina itu sebaliknya, yang telah dipergoki oleh komandannya. Yang tiba-tiba ada serangan gas pembius yang dilemparkan oleh Olena sambil mengancam mereka dengan mengatakan kalau kalian akan mati bila berurusan dengan penyihir dari kota itu. Pada keesokan harinya, di saat mereka bangun, sang komandan yang kesal dan curiga dengan perbuatan Olena semalam meminta agar anak buahnya mengecek keadaan perkemahan mereka. Dan anak buahnya telah menemukan kalau lubang kuburan tempat mayat teman-teman mereka telah dibongkar, sehingga membuat salah satu anak buahnya menanyakan kepada komandannya tentang kejadian ini, yang langsung dijawab oleh salah satu prajurit itu yang rasis dengan mengatakan kalau orang Ukraina itu pemuja setan. Dan ketika komandan mereka memberikan perintah untuk mengikuti jejak darah mayat itu, Bandos meminta izin kepada komandannya
kalau dia sedang tidak enak badan. Yang disindir oleh si prajurit ganas itu dengan mengatakan kalau urusan bertempur menjadi lemas, tetapi kalau urusan perempuan aja maju paling depan. Setelah para prajurit itu pergi, Bandos yang absen tidak mengikuti pengajaran itu terkejut dengan munculnya seekor kelabang dari kemaluannya yang membuat dia panik meminta tolong komandannya. Tetapi komandannya telah pergi, sehingga dia nekat pergi ke rumahnya Katia untuk meminta maaf dan pertolongannya gadis itu yang telah diperkosa olehnya. Tetapi Katia yang mengetahui busuknya Bandos yang ingin menembaknya agar masalah ini cepat selesai, membacok tangannya hingga putus yang dilanjutkan dengan membacok kepalanya hingga akhirnya Bandos mati menggenaskan. Sementara komandannya yang telah menemukan akhir dari jejak darah mayat anak buahnya itu melihat banyak potongan tubuh anak buahnya yang bergelantungan di atas pohon, sehingga membuat salah satu prajuritnya menjadi muntah-muntah. Dan juga ada yang mengakhiri hidupnya dikarenakan takut dengan hukuman Tuhan dengan perbuatan mereka yang telah menjajah Ukraina. Tetapi komandannya yang mengetahui kalau ini adalah perbuatan Olena dan dia melihatnya sedang berada di sekitar situ, memerintah anak buahnya untuk menghujani dengan semua peluru yang mereka punya. Usaha mereka pun tidak sia-sia. Olena pun terkena tembakan mereka dikarenakan salah satu prajurit itu yang tidak bersalah kepadanya mengakhiri hidupnya, sehingga berdampak pada ilmu sihirnya yang melemah dan membuat Yedokia merasakan ada yang lepas dengan ilmu anti pelurunya Olena ketika sedang mengobatinya, sehingga membuat Olena memarahinya dikarenakan dia sudah mengetahuinya. Dan dia pun meminta agar Yedokia pergi meninggalkannya dikarenakan dia tidak mau Yedokia terlibat di dalam pertarungannya. Melihat darahnya Olena yang berceceran di salju membuat sang komandan senang. Tetapi salah satu prajuritnya yang merupakan bagian paramedis ketakutan sehingga melawan sang komandan dikarenakan dia tidak mau mati konyol di medan perang yang awalnya dia tidak setuju dengan penyerangan ini. Sehingga dia pun ditembak mati dari belakang oleh sang komandan. Setelah prajurit muda itu mati, komandan itu pun memerintahkan pasukannya yang tinggal 4 orang itu, termasuk dia, untuk pergi mengikuti jejak darahnya Olena yang berujung di rumahnya Yedokia. Dan dia meminta agar 2 orang prajuritnya menjaga di depan, sementara dia masuk ditemani oleh prajurit yang satunya, sehingga menemukan sebuah lubang di rumah itu yang menuju tempat persembunyian Olena. Sementara kedua prajurit yang sedang berjaga di depan dan pernah ribut sebelumnya dikarenakan masalah rasis yang dimulai dari si prajurit ganas yang menodongkan senjatanya kepada prajurit muda itu ketika dia sedang beristirahat, yang mengatakan kalau orang Ukraina itu penakut, kembali beradu mulut dengan sindiran si prajurit muda itu yang mengatakan kalau si ganas itu hanya seorang pengecut, yang dibuktikan dengan jatuhnya ember ke sumur yang membuat dia tersentak kaget, sehingga membuat mereka berdua berkelahi yang dimulai dari si ganas yang memukul duluan dan diakhiri dengan ditembaknya si prajurit muda itu dari belakang hanya dikarenakan dia tidak terima kalah berkelahi dan dihina olehnya. Kita kembali ke sang komandan yang telah menemukan sebuah cermin besar yang bisa menunjukkan masa depan orang yang melihat dirinya ke dalam cermin itu. Yang ketika itu komandan itu melihat dirinya dan prajuritnya yang mukanya telah dipenuhi dengan darah, sehingga membuat prajurit itu ketakutan sendiri dengan wajahnya yang menyeramkan. Dan dia pun melihat ada Olena di sekitarnya yang akhirnya dia ditembak mati oleh komandannya dikarenakan dia mencoba mendekati komandannya dengan wajah yang terkena air keras akibat pecahan botol yang berisikan air tersebut yang telah ditembaki olehnya. Setelah kejadian ini, si komandan pun terkejut dengan ramalan cermin itu yang memperlihatkan wajah prajurit itu yang penuh dengan darah. Yang tiba-tiba dia bersembunyi setelah melihat Olena datang, dan dia pun memukulnya hingga memperkosanya dari belakang. Tetapi itu adalah sihir halusinasinya Olena yang mengubah si prajurit ganas yang ketika itu sedang mencari komandannya, sehingga membuat komandan itu mendadak lemas setelah mengetahui kebenarannya. Dan dia pun dipukul oleh Olena hingga terjatuh. Sementara prajurit ganas itu yang telah ditusbol oleh komandannya akhirnya dibunuh oleh Olena dengan dicabut jantungnya. Tidak lama kemudian, datanglah Yedokia yang menghentikan Olena untuk tidak meneruskan dendamnya dikarenakan dia ingin memberitahukan Olena kalau dia telah hamil.
yang dibantah oleh Olenna kalau sepengetahuan dia, seorang penyihir itu tidak akan bisa hamil. Yang tiba-tiba komandan itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyandera Eudokia dan ditertawakan oleh Eudokia dikarenakan dia menggunakan sihirnya untuk membuat senjatanya komandan itu menjadi tidak berfungsi. Yang akhirnya kesempatan ini dimanfaatkan oleh Olenna untuk memukul komandan itu hingga terjatuh. Ketika dia ingin menghabisi komandan itu, tiba-tiba anjing kesayangannya Olenna menghentikannya. Dan ketika dia sedang melihat dirinya di dalam cermin yang bisa melihat masa depan itu sedang hamil tua, dia pun menjadi kebingungan dengan sikapnya yang ingin membunuh komandan itu. Dikarenakan kalau dia mengampuninya, komandan itu akan berbuat hal yang sama kepada orang-orang yang telah dia sakiti. Dan masalah ini diberikan solusi oleh Eudokia dengan membuatnya menjadi ODGJ. Dengan ditangkapnya komandan itu oleh tentara Ukraina yang telah menjadi ODGJ, dan Olenna yang hidup bahagia bersama bayi yang telah dilahirkan olehnya, maka berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya untuk mendukung penuh channel ini.